Alhamdulillah seluruh program kerja yang ada di Jakarta Pusat bisa dituntaskan dan mudah-mudahan saja ini berdampak positif terhadap peningkatan layanan dan kesejahteraan bagi warga khususnya di Jakarta Pusat. Jadi di Jakarta Pusat itu kita fokus pada penyelesaian program-program prioritas. Banyak program prioritas yang memang harus dituntaskan dalam lingkup kewilayahan. Makanya kita fokus benar untuk mencapai hasil di dalam program strategis daerah. Yang ingin kita lakukan adalah ada 3 isu strategis gitu. Ada 3 program prioritas yang harus dituntaskan yang diamanahkan oleh Bapak Penjabat Gubernur. Yang pertama terkait masalah banjir, yang kedua kemacetan, kemudian yang ketiga peningkatan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ya, selama saya bertugas di Jakarta Pusat, hampir 2 tahun saya bertugas, kita hanya sekali mengalami banjir atau dampak di musim penghujan itu sekali. Itu di area Cempaka Putih ya, jadi ada kali Utan Kayu yang menghubungkan dengan kali Item dan kali Sunter ya, kali Sunter untuk menuju ke pantai gitu, jadi ke laut. Kebetulan kejadian saat itu ketika kapasitas sungai kita itu hanya mampu menampung 150 mm per hari gitu ya. Kemudian kapasitas hujan lokal melebihi itu, bahkan 2 kali lipatnya. Kemudian yang kedua, rob saat itu naik. Nah, ketika hujan lokalnya juga intensitasnya tinggi, kemudian rob naik sehingga terjadi backwater. Jadi dari laut kemudian backwater ke kali Sunter, lalu menuju ke kali Utan Kayu. Nah, sehingga ketika kapasitas sungai itu sudah melampaui sehingga terjadi limpasan. Pompa saat itu memang tidak bisa difungsikan karena percuma. Kita fungsikan percuma, nanti air malah akan berputar-putar di sana. Makanya yang kita tunggu adalah robnya surut, itu airnya surut dari laut. Kemudian pompa juga bisa kita fungsikan. Alhamdulillah saat itu bisa kita tuntaskan sebelum 6 jam itu sudah surut kembali. Nah, solusi yang kita lakukan adalah dengan membuat kolam olakan. Jadi kolam olakan tuh kita akan mengoptimalkan peran pompa air. Jadi di Petamburan itu samping BKB kita buat kolam olakan di jalan gitu ya. Kemudian untuk menarik air yang ada di area Petamburan. Kemudian kita pompa menuju ke BKB. Begitu pula yang di Jalan Abdul Jalil. Jalan Abdul Jalil dulu itu sering menggenang tuh di belakang Sangrila. Kemudian kita buat di situ ada 9 sumur resapan yang berhasil di area taman halaman Masjid Al-Ihtisam. Di samping itu kita buat kolam olakan samping Sangrila. Kemudian kita buat pompa di Jalan Margono. Jadi air itu kita pompa menuju ke BKB. Nah, sedangkan di RW 0567 saat itu kita melakukan crossing. Dulu itu ada Kali Kerukut itu ada bekas pintu air yang tidak ada penutupnya. Sehingga sama dengan kita menyodet air dari Kali Kerukut sampai ke rumah warga gitu. Jadi sehingga kalau umpama Kali Kerukut naik, otomatis rumah warga terendam. Kemudian saat itu kita mendeteksi, oh ini persoalannya ada di pintu air yang tidak berfungsi. Saat itu pintu air kita tutup. Kita tutup, kemudian kita buat crossing dengan memanfaatkan aset dari perumahan. Di situ ada rumah susun karet tengsin. Ada halaman motornya gitu. Kita buat kolam olakan. Setelah dibuat kolam olakan, kita crossing saluran menuju ke kolam olakan, kemudian dibuat pompa air. Dan alhamdulillah itu efektif. Dan hingga saat ini belum kita dengar ketika hujan di sana ada banjir gitu. Artinya kita sudah bisa mengatasi persoalan banjir yang ada di RW 05 dan 7 Karet Tengsin. Jadi kita optimalkan peran kolam olakan, pompa air, dan pintu airnya. Begitu pula dulu sering kita di Jalan Sentul.
Jalan Sentul Pasar Baru. Tapi setelah itu kita coba pendekatan yang sama. Kita buat di situ saluran gendong, kemudian kolam olakan, terus pompa lagi. Jadi memang pendekatan kita itu mengandalkan pompa air. Sehingga konsekuensi dari itu semua, keberadaan pompa air ini harus dipelihara dengan baik. Petugas jaga harus benar-benar siaga gitu. Jadi ketika mulai ada kenaikan muka air, maka pompa harus disiagakan. Sehingga kita harus meyakinkan bahwa pompa itu berfungsi dengan baik, kemudian ketersediaan BBM-nya juga cukup, dan personelnya siaga. Kolam olakan itu seperti reservoir, jadi menampung air dulu. Jadi air dialirkan ke tempat yang lebih rendah dengan kapasitas besar, kemudian pompa bermain. Ketika pompa bermain, otomatis ada parapet di situ, parapet, tanggul, ada seat pile. Itu yang kita yakinkan air itu tidak memutar lagi gitu. Tinggikan tanggulnya, parapetnya tinggi, sehingga ketika ini dikumpulkan airnya, dia akan mudah memompa. Jadi menyedot air yang pada titik-titik genangan gitu. Yang mau kita fokuskan di Jalan Ahmad Yani dan Suprapto, ini ada embung-embung. Kita sudah berhasil membuat embung di area Geraha Cempaka Mas depan tuh. Kan ada 2. Nah di situ juga kita buat kolam olakan. Artinya kita menyodet dari kali Utan Kayu supaya air itu dialirkan ke olakan, kemudian kita nanti pompa ke kali Sunter. Selama ini kan tidak ada tuh. Jadi ini ternyata cukup efektif untuk mengatasi dampak atau genangan yang ada di Jalan R. Suprapto maupun Ahmad Yani. Ke depan ini sedang kita lakukan di sisi sebelah Cempaka Putihnya. Di Holland Village, kemudian yang di areanya depan UPT Tekstil, itu kan sedang kita mau buat kolam olakan lagi di sana. Bukan kolam olakan, kita buat di sana seperti embung-embung kecil, memanjang. Ya, memanjang. Sekarang masih dalam taraf kita mempersiapkan administrasinya, peta bidangnya, kemudian desain sudah ada. Insya Allah kita akan eksekusi di tahun 2023. Dan mudah-mudahan saja itu bisa mengatasi persoalan-persoalan banjir yang ada di Jalan Suprapto dan Ahmad Yani. Di samping kita juga melakukan pengerukan sungai. Dulu kan kita juga sering tuh Kali Sentiong, Johar Baru, suka kerendam juga tuh. Ya kan, makanya kita untuk lebih meningkatkan volume daya tampung sungai, makanya kita melakukan pengerukan tuh. Pengerukan di Kali Sentiong bahkan sudah sampai 12.000 meter kubik gitu kan untuk hasil dari kerukan tersebut. Di samping kita juga di Kali Ciliwung, BKB, ini kita lakukan terus, termasuk di Kali Cideng. Ini juga kita melakukan pengerukan dan ternyata itu terbukti efektif gitu. Ya, tentunya untuk mengatasi banjir ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Karena kan banyak program-program baik dari pemerintah pusat, apalagi sungai-sungai seperti Kali Ciliwung, Kali Kerukut, itu kan area kewenangannya dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat juga nggak bisa berdiri sendiri, perlu ada dari pemerintah daerah. Provinsi untuk skala yang besar itu juga masuk intervensi seperti revitalisasi saluran, sungai-sungai. Nah sementara dari kota itu sendiri melalui Sudin Sumber Daya Air, dia akan menyiapkan pompa-pompa airnya, pintu airnya, petugasnya, sarana penunjangnya. Karena yang namanya air itu kan sistemik dia tidak bisa hanya pada satu titik saja. Ya kan, tetapi dilihat secara komprehensif, bahkan bukan hanya kota saja, tetapi antar kota, bahkan antar daerah gitu kan. Seperti misalkan Waduk Ciawi sudah dibangun, berarti kan ada keterkaitan dengan Bogor gitu. Jadi memang perlu ada pemahaman yang sama, persepsi yang sama terkait dengan penanganan masalah dampak di musim penghujan seperti misalkan banjir. Ya ini juga harus ada sepemahaman bersama. Minimal ketika kita melakukan upaya preventif gitu ya, dengan sosialisasi tentunya menghimbau kepada warga masyarakat untuk sama-sama memelihara sungai-sungai, saluran air gitu ya, mulut-mulut air, untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Bahkan sekarang itu sudah tidak zamannya lagi kita membuang sampah pada tempatnya, tetapi justru orientasi kita itu mengurangi produksi sampah. Kalau memang sampah itu bisa diolah, bisa dikelola, bisa menghasilkan, kenapa harus dibuang di tempat sampah? Kalau kita pendekatannya membuang di tempatnya, nanti kita akan bermasalah di hilirnya tuh, di tempat pembuangan akhir, di Bantar Gebang. Memang kita selesai masalah kita ketika buang di sekitar kita dengan melalui tempat sampah, tapi ketika itu diangkut, berarti sehari kita sudah harus mengatasi sekian banyak produksi sampah yang ada di sana. Makanya pendekatan yang kita lakukan adalah mengajak seluruh warga masyarakat dengan Pergub 77-nya, yuk kita olah sampah mulai dari sumber produksinya, yaitu di rumah-rumah, di perusahaan gitu ya. Jadi kita minimalisir sampah dengan melakukan tempat-tempat pengolahan sampah yang berbasis di tingkat RW dengan bank sampahnya untuk sampah yang non organik. Yang organiknya kita bikin composting. Kemudian kita juga menggunakan kompos cair. Artinya yang non organik bisa kita gunakan kembali, kemudian kita daur ulang, juga bisa kita mendapatkan hasil gitu dari pengolahan sampah yang organik itu kan menghasilkan melalui bank sampah. Kita di Jakarta Pusat itu bergandengan tuh untuk menciptakan warung-warung yang bisa mensuplai bahan